Makasih Bu. Ya. Baik, sebelum itu tadi Mbak Yuni ini habis dari mana? Tadi ada pelajaran tulisan. Oh, habis pelajaran berusaha habis ini pulang ya Mbak? Pulang, soalnya hari ini pelajaran terakhir, jadi pulang. Oh iya. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan sesi konseling ini, Ibu akan menjelaskan beberapa asas ya terkait dengan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, terus yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan. Yang pertama asas kerahasiaan, yaitu dimana nanti Mbak Yuni bebas bercerita apapun tanpa takut untuk dibocorkan. Jadi ini sifatnya rahasia ya Mbak. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, tapi Mbak Yuni kesini bukan atas paksaan dari siapapun kan? Dari saya sendiri. Nah baik, jadi asas kesukarelaan ini Mbak Yuni itu datang ke sini bukan atas paksaan dari siapapun, melainkan keinginan Mbak Yuni sendiri seperti itu. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah asas keterbukaan ini nanti Mbak Yuni bebas bercerita apapun dengan jujur dengan Ibu ya. Terus kita cari solusinya bareng-bareng seperti itu Mbak. Bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Berarti ini saya cerita sama Ibu ini aman ya Bu? Aman. Pokoknya saya jamin aman, nggak akan bocor kemana-mana gitu. Soalnya kita udah ada asas tadi Mbak yang saya jelaskan kerahasiaan itu. Oh iya Bu ya. Nah, jadi waktu kita nanti ini 30 menit ya Mbak, bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Baik, nanti itu ya Ibu mencatat di laptop nggak apa-apa ya? Iya Bu. Baik, gimana Mbak Yuni udah nyaman mau cerita sama Ibu hari ini? Sudah Bu, insya Allah sudah jam. Nah sekarang kita langsung aja ya. Sekarang Mbak Yuni bisa mulai menceritakan masalah yang ingin Mbak Yuni ceritakan kepada Ibu. Silakan Mbak. Jadi gini Bu, saya tuh akhir-akhir ini tuh kayak sering banget Bu menunda-nunda tugas karena kayak tuh Bu keseringan main handphone, jadi kayak males. Akhirnya kayak udah gak dikejar. Oh jadi Mbak Yuni sering menunda tugas seperti itu ya? Ya, Nah ini Mbak Yuni, saya bisa memahami bahwa kondisi tersebut membuat Mbak Yuni masih tidak nyaman kan ya pastinya. Nah ketika tugas mulai menumpuk itu tentu akan muncul tekanan tersendiri ya. Nah menurutnya Mbak Yuni, apa yang biasanya terjadi ketika Mbak Yuni berencana mengerjakan tugas tetapi akhirnya tidak dijemput mengerjakan? Ya itu Bu, kadang kalau sebenarnya saya tuh sudah niat Bu untuk mengerjakan tugas, tapi karena ada notifikasi kayak TikTok itu hanya kayak jalur Bu, jadinya ya tugas saya nggak saya kerjakan, malah asik kayak scroll TikTok, scroll IG seperti itu Bu. Oh jadi Mbak Yuni ini sudah ada niatan ya untuk mengerjakan tugas itu. Nah tetapi seringkali Mbak Yuni ini berani maksudnya terdistract sama media sosial gitu, sama ada TikTok, IG seperti itu ya Mbak ya? Iya Bu, jadi kayak terganggu Bu, makanya itu saya tuh kayak nggak fokus. Oh jadi sehingga membuat Mbak Yuni, rencana Mbak Yuni yang ingin mengerjakan tugas tadi malah menjadi tertunda gitu. Apakah seperti itu Mbak? Iya Bu. Nah kalau seperti itu setiap hari atau kejadian seperti itu loh yang bisa terjadi itu setiap hari atau gimana Mbak? Hampir setiap hari Bu, ketika ada tugas dari sekolah dari guru itu kayak rasanya tuh males, akhirnya ya saya tunda-tunda Bu, bahkan sampai pernah Bu saya nggak kerjain. Makanya itu Bu. Oh seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengajak Mbak Yuni melihat situasi secara lebih rinci lagi ya Mbak ya. Nah sekarang coba ingat suatu kejadian yang baru-baru ini terjadi. Misalnya ketika Mbak Yuni memiliki tugas yang harus dikumpulkan. Nah terus apa yang biasanya terjadi dari awal sampai akhir tugas tersebut tertunda? Misalnya Mbak Yuni ceritakan gitu loh. Ini Bu, minggu lalu ya Bu ya, saya tuh mendapatkan tugas dari siapa itu Bu Nisa. Ya. Nah itu dikumpulkannya tuh hari Kamis. Oke. Nah, saya tuh berencana tuh mengerjakannya tuh hari Selasa atau hari Senin. Nah, setelah itu Bu, ketika saya mau mengerjakan tuh rasanya tuh kayak males gitu Bu. Ya itu Bu, males sering awalnya scroll TikTok, sering scroll IG, video seperti itu Bu. Ketika sedang menonton video atau membuka media sosial itu mungkin apa yang Mbak Yuni rasakan? Jadi perasaan Mbak Yuni itu seperti apa? Perasaan saya itu ya, saya tuh terhibur Bu, ya pastinya
setelah selesai menggunakan media sosial dan menyadari bahwa tugas Mbak Yuni itu ternyata belum selesai. Gimana Mbak perasaannya? Ya awalnya tuh ya biasa saja Bu, tetapi semakin mendekat dengan dengan waktunya itu ya saya mulai kayak panik, cemas dan merasa bersalah. Terus ya saya sering berpikir kenapa saya tidak mengerjakannya sejak awal, seperti itu Bu. Oh seperti itu. Dari cerita yang Mbak Yuni sampaikan ini, Ibu melihat bahwasanya Mbak Yuni itu ketika ada tugas, Mbak Yuni malah memilih melakukan aktivitas yang terasa lebih menyenangkan seperti bermain medsos tadi ya Mbak ya? Ya Bu, lebih kayak suka TikTok dibanding Nah aktivitas tersebut itu sehingga memberikan Mbak Yuni rasa nyaman dan kemudian Mbak Yuni itu lalai dengan tugasnya. Apakah seperti itu Mbak? Ya Bu, kalau dipikir-pikir ya Bu, memang seperti itu sih. Karena ya saya merasa senang aja Bu ketika saya kayak lihat TikTok kayak gitu Bu. Tetapi setelahnya justru kayak mendapatkan masalah yang lebih besar karena ya itu Bu, nggak mengerjakan tugas malah asik main kayak medsos gitu Bu. Nah dalam pendekatan behavior ini, Ibu melihat bahwa suatu perilaku biasanya bertahan karena ada sesuatu yang memperkuat perilaku tersebut Mbak, seperti itu ya. Nah dalam cerita yang sudah Mbak Yuni ceritakan itu, media sosial memberikan rasa senang secara langsung sehingga otak cenderung memilih aktivitas itu dibandingkan ke aktivitas yang terasa lebih sulit seperti mengerjakan tugas tadi, seperti itu. Ya Bu. Jadi kayak gini Bu, sebenarnya itu bukan karena saya malas sepenuhnya ya Bu ya? Bukan Mbak, saya melihatnya itu Mbak Yuni itu bukan sekedar malas, tapi ada kebiasaan yang terbentuk karena perilaku tertentu memberikan kenyamanan yang cepat. Terus juga kebiasaan yang terbentuk juga dapat diubah melalui latihan dan kebiasaan baru. Jadi itu Mbak Yuni bisa membiasakan hal positif dulu gitu, seperti bisalah mencicil tugas-tugasnya gitu. Oh ya Bu, mendengar itu saya kayak merasa sedikit lega ya Bu, karena selama ini saya sering memberi label negatif pada diri saya sendiri. Nah, sekarang saya ingin bertanya, jika kebiasaan ini bisa dirubah, kondisi seperti apa yang ingin Mbak Yuni capai? Maksudnya Mbak Yuni ingin merubahnya dari apa dulu? Ya pastinya saya ingin kayak saya tuh lebih disiplin lagi ya Bu. Dan saya juga ingin ketika ada tugas itu saya tuh langsung mengerjakannya tanpa harus kayak menunda-nunda. Dan tanpa harus menunggu kayak sampai mendekati deadline-nya, seperti itu Bu. Itu tujuan yang sangat baik Mbak Yuni. Namun dalam perubahan perilaku itu biasanya kita juga memulai dari target yang kecil ya. Menurut Mbak Yuni berapa lama waktu belajar yang masih memungkinkan untuk Mbak Yuni lakukan secara konsisten setiap harinya? Kalau misal 45 menit gimana Bu? Oh, 45 menit, baik. Menurut saya itu target yang cukup realistis sih Mbak. Nah kemudian saya ingin mengajak Mbak Yuni melakukan satu latihan sederhana, yaitu mencatat penggunaan media sosial selama 1 minggu dulu ke depan. Terus setiap kali membuka media sosial dicatat jamnya dulu, mulai jam selesai. Gimana Mbak? Apakah Mbak Yuni setuju? Ya Bu, saya setuju Bu. Saya rasa saya juga pasti bisa sih Bu. Selama ini saya juga memang tidak pernah ya benar-benar memperhatikan berapa lama waktu saya kayak habiskan di media sosial seperti itu Bu. Nah sekarang nanti jadi tuh Mbak Yuni mencatat dulu, maksudnya itu membagi waktunya lah, kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk bermain medsos, gitu. Seperti itu ya Mbak ya, bisa dipahami? Bisa Bu. Nah jadi tujuannya itu bukan untuk menyalahkan dirinya Mbak Yuni loh ya, tetapi itu supaya Mbak Yuni itu bisa lebih sadar gitu terhadap kebiasaan yang Mbak Yuni lakukan gitu. Dan selain itu Mbak Yuni juga bisa mencoba ketika Mbak Yuni belajar nih ya, Mbak Yuni semisal belajar di ruang belajar, nah itu HP-nya bisa ditaruh dulu di kamar, di silent, maksudnya itu biar Mbak Yuni itu lebih fokus gitu loh untuk belajarnya, seperti itu. Sebenarnya itu akan membantu sih Bu, tapi biasanya kan saya tergoda bukan aplikasinya kayak TikTok, IG gitu Bu. Nah ya itu Mbak, maksudnya tuh supaya Mbak Yuni itu lebih fokus gitu. Soalnya tuh lingkungan juga mempengaruhi Mbak. Kalau kondisinya dikurangi kan biasanya kan perilaku juga perilaku yang tidak diinginkan kan akan lebih mudah dikendalikan gitu loh Mbak ya. Paham maksudnya itu kan? Paham Bu, paham. Berarti saya baru sadar Bu, selama ini tuh handphone saya tuh kayak selalu mengganggu saya gitu ya Bu, ketika ada notifikasi TikTok, IG, WA seperti itu ya Bu ya. Nah iya Mbak Yuni. Nah selain itu Mbak Yuni bisa
diri Mbak Yuni sendiri ketika Mbak Yuni itu berhasil mencapai target belajar yang Mbak Yuni inginkan. Misalnya tadi setelah fokus belajar 1 jam, Mbak Yuni bolehlah menonton seperti film favoritnya Mbak Yuni atau scroll TikTok gitu. Biar Mbak Yuni itu juga maksudnya merasa kayak nggak terlalu terbebani gitu loh Mbak. Jadi itu tahu kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk bermain media sosial seperti itu. Menarik juga sih Bu, selama ini saya lebih sering fokus pada kesalahan saya sendiri Bu. Nah iya Mbak Yuni, dengan tadi itu Mbak Yuni itu bisa membantu memperkuat kebiasaan positifnya Mbak Yuni gitu. Apalagi Mbak Yuni kan maksudnya kan baru proses, maksudnya itu baru bertahap gitu kan Mbak ya prosesnya, biar Mbak Yuni juga gak terlalu terbebani gitu. Seperti itu Mbak. Bisa dimengerti? Bisa Bu, bisa Bu. Nah sekarang setelah sesi ini ya, sekarang Mbak Yuni mau bertanya gimana perasaannya Mbak Yuni setelah Mbak Yuni menceritakan semua masalah yang Mbak Yuni diceritakan kepada Ibu gitu. Ya pastinya saya sudah sedikit lega sih Bu, bisa menceritakan permasalahan saya kepada Ibu. Ibu juga bisa memberikan saran saya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya tuh sadar bahwa masalahnya itu bukan hanya tugas yang menumpuk, tetapi kebiasaan saya tuh yang sering main handphone seperti itu Bu. Oke Mbak Yuni, Mbak Yuni sudah sadar ya. Saya senang sekali Mbak mendengarnya. Sekarang langkah apa yang ingin Mbak Yuni lakukan setelah Mbak Yuni pulang dari sini? Maksudnya tuh setelah ini Mbak Yuni akan bagaimana gitu? Ya nanti saya akan mulai itu Bu, membagi waktu antara mengerjakan tugas dan bermain handphone yang seperti Ibu tadi berikan saran pada saya itu Bu. Itu langkah awal yang sangat baik Mbak Yuni. Nah, jadi gini ya Mbak Yuni, perubahan itu tidak langsung besar. Yang penting apa Mbak Yuni itu konsisten dulu. Maksudnya itu semua itu bertahap Mbak, nggak ada yang instan gitu. Tetap semangat ya Mbak ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Saya tuh sekarang lebih tahu permasalahan saya, itu yang apa yang saya harus lakukan dan bisa membuat diri saya menjadi lebih baik lagi. Iya Mbak Yuni, sama-sama. Ibu juga terima kasih karena Mbak Yuni sudah mau terbuka hari ini kepada Ibu dan mau bercerita masalahnya Mbak Yuni. Saran Ibu ya Mbak Yuni tetap semangat ya Mbak ya. Terus ya kalau bisa tugasnya juga diselesaikan. Ya nggak perlu, maksudnya nggak perlu langsung gitu Mbak, bertahap aja. Nanti Mbak Yuni bisa jelas sedikit demi sedikit tugas-tugasnya gitu supaya bisa terselesaikan gitu ya Mbak ya. Ya baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Saya pamit terlebih dulu ya Bu. Iya Mbak Yuni, sama-sama. Hati-hati ya Mbak di jalan. Ya Bu.